Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifka Putra Nugraha. Saya di sini berada di Saung Ujo, yang salah satu tempat yang melestarikan budaya, yaitu alat musik. Alat musiknya itu angklung. Saung Angklung Ujo, sering disebut Saung Ujo, adalah pusat budaya dan pariwisata yang berfokus pada pelestarian dan pengenalan seni dan budaya tradisional Sunda, khususnya angklung. Saung Ujo didirikan tahun 1966 oleh Ujo Ngalagena dan istrinya, Uum Sumiati. Saung Angklung Ujo ini, mereka berhasil memecahkan rekor dunia Guinness World Records setelah memainkan alunan harmonisasi angklung dalam sebuah aransemen indah khas Saung Angklung Ujo yang dimainkan sebanyak 15.110 peserta di Gelora Bung Karno, Jakarta. Sekarang saya berada di souvenir shop Saung Angklung Ujo. Nah, di sini ada apa aja sih? Kita lihat-lihat yuk. Di sini ada banyak barang yang bisa kita beli untuk dijadikan oleh-oleh untuk keluarga, teman, ataupun tetangga kita loh. Ini saya berada di tempat proses pembuatan angklung di Saung Ujo ini. Ayo kita lihat cara pembuatannya bagaimana. Nah, kali ini saya bersama siapa Pak, kalau boleh tahu namanya? Rahmat ya. Pak Rahmat. Baik Pak, saya izin bertanya beberapa pertanyaan. Ada gak keunikan pembuatan angklung di Saung Angklung Ujo ini Pak? Mungkin iya, keunikannya mungkin semua pembuat angklung itu kebanyakan sudah tua-tua ya. Terus mungkin berdasarkan pengalamannya juga. Terus bahan baku harus diambil dari daerah pegunungan daerah selatan seperti daerah Sukabumi dan Garut Selatan. Terus harus betul-betul yang umurnya cukup antara 4-6 tahun. Dikeringkan lagi selama setahun baru dibuat angklung itu. Lama juga ya Pak ya? Apakah pembuatan angklung di sini masih menggunakan alat tradisional atau ada campuran alat modern? Sekarang sudah digabungkan, jadi antara tradisional dan modern digabungkan ya. Mungkin ada alat ini, alat bertujuan untuk menyetem nada, ada belida, ada juga kromatik tuner yang sudah modern seperti ini.
apakah tekniknya itu ada ciri khas gak Saung Ujo ini daripada yang pembuatan angklung yang lain? Tentu saja. Jadi di sini itu kan betul-betul menjaga kualitas ya. Di samping bahan bakunya harus yang paling bagus, terus pembuatan juga orang-orang yang sudah berpengalaman, terus produknya juga diawetkan gitu, bisa tahan lama. Terima kasih Bapak, sudah segitu saja. Setelah melakukan sesi wawancara bersama Bapak Rahmat, saya di sini mencari makanan untuk mempersiapkan perut saya agar tidak keroncongan saat melihat pertunjukan yang ditunjukkan oleh Saung Angklung Ujo kepada para penonton dan pengunjung di Saung Ujo ini. Setelah makan, saya melihat ada beberapa angklung dari beberapa daerah Indonesia. Yang pertama itu angklung Bali. Dalam iringan perangkat musik berbahan baku bambu diyakini berasal dari daerah Jemberana. Angklung Bali menyebar ke berbagai pelosok Bali dan menjadi pengiring dalam berbagai bentuk kesenian, baik upacara yang bersifat ritual maupun kegiatan hiburan. Angklung Bali berdasarkan pentatonis dan kini berkembang dalam berbagai bentuk seni pertunjukan kontemporer. Angklung Ponorogo merupakan instrumen angklung yang dipergunakan untuk mengiringi tarian reog Ponorogo di Jawa Timur. Umumnya terdiri dari 2 nada. Angklung ini dikenal dengan sebutan klong-klok. Angklung Ponorogo berfungsi sebagai penanda ritmis. Secara fisik, angklung Ponorogo memiliki tabung dasar yang berguna sebagai pegangan nada dalam memainkannya. Angklung Ponorogo dihiasi benang berumbai-rumbai berwarna yang indah berdasarkan filosofi atau makna sebagai perjalanan kehidupan manusia. Selanjutnya, angklung Gandalia merupakan angklung yang dipergunakan dalam kesenian Gandalia dari di Agraris Tambak Negara, Kecamatan Rawalo, Banyumas, Jawa Tengah. Angklung Gandalia berukuran besar dan umumnya memiliki 4 tabung suara untuk memainkan nada rendah yang bernadakan pentatonik salendro. Angklung Gandalia masih dipergunakan hingga saat ini pada berbagai upacara rakyat di masyarakat. Angklung Bungko merupakan instrumen yang dipergunakan untuk mengiringi tarian perang di wilayah Kekeratonan Cirebon. Angklung Bungko lebih bersifat sebagai properti upacara. Menurut riwayat, angklung Bungko diciptakan oleh Ki Buyut Bungko pada abad ke-14, terbuat dari bambu hitam dan diberikan hiasan rajutan, kain, serta bunga melati yang dipercaya dapat bersemayam kekuatan-kekuatan mistis yang akan menyertai di medan laga. Untuk pertunjukan pertama yang dipersembahkan oleh Saung Angklung Ujo ini merupakan adat Sunda, yaitu tarian arak-arakan untuk menghibur anak yang disunat itu supaya tidak merasakan sakit. Nah, selanjutnya pertunjukan tari topeng. Katanya tari topeng ini sangat susah karena kita harus memegang topeng bukan dengan tangan tapi dengan gigi. Nah, kita di sini bermain angklung bersama penonton yang dibimbing oleh adiknya Pak Ujo. Nah, itu guys mengenai Saung Angklung Ujo. Sekian dari video saya. See you and thanks for watching.